untuk Malangsari sendiri yang rata-rata di 8 afdeling itu memang komoditasnya sebagian besar adalah kopi, terutama kopi robusta. Afdeling kami, afdeling Pancorejo itu terletak di bagian barat kebun Malangsari. Terus untuk afdeling Pancorejo sendiri kondisi saat ini memang kalau untuk jaringan sinyal itu memang ada, tapi memang dibandingkan dengan afdeling yang lain memang paling susah. Masyarakat di Mulyosari memang cenderung bercocok tanamnya adalah kopi. Di afdeling Mulyosari dan kebun Malangsari secara keseluruhan ini memang backgroundnya di pemeliharaan kopi. Makanya di Malangsari itu sendiri bercocok tanamnya di perkebunan, dan juga ada sebagian di lahannya sendiri di kebun kopi. Perkebunan Malangsari yang terletak di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi telah terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, serta saat ini dikembangkan sebagai lokasi wisata kreatif berbasis agro. Sebagai area yang dikelola oleh otoritas perusahaan milik negara yaitu PT PN 12, di perkebunan Malangsari didiami oleh warga masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai perkebun. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Banyuwangi tergerak untuk melakukan ekspedisi guna melihat secara langsung proses pendaftaran pemilih dan memetakan potensi hambatan-hambatan yang terjadi di perkebunan Malangsari sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Diregulasi bahwa terkait coklit Pantarlih ini kan ada 2 data dasarnya atau de jure-nya kan sebagai KTPL dan KK atau KK. Ketika warga yang admintuknya 2 unsur itu tadi belum ada, tentunya kami belum bisa melakukan coklit karena tidak ada admintuknya. Nah, tentunya itu nanti dari petugas Pantarlih bisa melakukan ditandai dan disampaikan ke pemerintahan desa atau kelurahan. Hambatan yang ditemukan dalam proses coklit diantaranya masih dijumpainya penduduk Malangsari dari luar wilayah Banyuwangi yang bertempat tinggal menetap serta melakukan pernikahan, namun tidak mengurus kepindahannya dalam bentuk perubahan alamat pada KTP ataupun tidak memiliki kartu keluarga. Yang 4 orang, yang 3 itu permasalahannya ada 1 kakak. Terus yang suami itu nikah, yang istri
juga nikah. Nah, tapi nikahnya nikah siri. Habis itu yang apa namanya, yang perempuan itu sudah tidak di sini, sudah keluar ke Jember apa gitu katanya. Tadi malam itu coba konfirmasi ulang, katanya sudah nikah resmi dan punya surat nikah. Tapi pas saya tanyakan itu sudah ngurusi surat pindah apa belum? Tuh, ternyata belum, katanya masih belum ada biaya. Nah, terus yang suami di kakak itu juga menikah di sini. Kebetulan juga nikah siri. Suaminya ya di Malangsari. Ya, suaminya di Malangsari. Mantan istrinya ya di luar Malangsari. Berarti masih dalam satu kakak. Masih dalam satu kakak. Ada lagi yang dua itu dalam satu rumah. Yang istri punya KTP, terus tapi tidak ada kakak. Yang suami tidak punya KTP. Gimana yang istri punya? Yang istri punya KTP. Terus di DP4 itu ada nomor kakaknya, cuma enggak ada kakaknya. Yang suami juga gitu, enggak punya KTP. Enggak punya KTP juga punya kakak. Sudah saya telusuri ke kakak sebelumnya, sudah enggak ada, sudah dipecah. Problem administrasi kependudukan akan berdampak pada penggunaan hak pilih bagi penduduk Malangsari yang memiliki identitas kependudukan di luar Kabupaten Banyuwangi, sehingga KPU Banyuwangi melalui BPK, BPS, Pantarlih, dan KPPS akan secara intens melakukan sosialisasi kepengurusan administrasi pindah memilih sebagaimana syarat yang berlaku dalam peraturan KPU. Berdasarkan realita yang terjadi di Malangsari, KPU Banyuwangi meminta kepada seluruh jajaran badan ad hoc untuk mensosialisasikan tata cara pindah memilih agar masyarakat yang melakukan pindah memilih dapat mengetahui lokasi TPS di mana mereka akan menggunakan hak pilihnya serta memudahkan penyelenggara dalam hal melakukan mapping logistik pemilu. Agak menjadi problematikanya, tetapi kita sudah 3 kali jemput bola, kita juga sudah mendatangkan bunga desa, terus camping embun. Nah, itu sudah yang tempoh hari terjaring 1.200 administrasi kependudukan yang sudah kita realisasi. Tapi ada saja mungkin orang yang pindah di sini tetapi tidak mengurusi surat pindahnya sehingga tidak memiliki hak induk. Itu yang jadi problematika. Karena di sini ini banyak orang perantauan yang darung ini cari makan di sini lah, cari pekerjaannya di sini terkait dengan petani kopi itu di sini. Kaitan hal seperti itu tentunya harus ada sosialisasi yang masif dari teman-teman BPK dan BPS termasuk kami di kabupaten itu harus ada sosialisasi yang masif kaitan dengan bagaimana tata cara kepengurusan pindah memilih. Jadi nanti kami juga sudah memberikan himbauan kepada teman-teman BPK yang harapannya juga disampaikan diteruskan kepada teman-teman BPS dan Pantarlih saat ada warga negara yang kemungkinan pada hari pemungutan suara itu tidak berada di lokasi tempat tinggalnya, yaitu dengan cara mengurus surat keterangan pindah memilih tersebut.
spot ya. Jadi kami beberapa waktu mulai tahun 2020 saat pertama kali diberlakukan Sirekap itu juga ada beberapa spot di Kabupaten Banyuwangi yang memang tidak ada sinyal seluler sama sekali. Jadi salah satunya ada di perkebunan Malangsari ini, sehingga kami sudah menyampaikan ke pimpinan yang ada di provinsi dan di KPU RI kaitan dengan blank spot, sudah ada pengembangan kaitan dengan Sirekap. Nanti Sirekap itu juga masih bisa digunakan di wilayah-wilayah yang blank spot. Jadi ada pengembangan sistem Sirekap itu, bahwasanya meskipun tidak ada sinyal, aplikasi itu bisa menyimpan data dan akan otomatis terunggah saat perangkat dari KPPS itu menemukan sinyal. Saya atas nama ya KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh petugas Pantarlih KPU Kabupaten Banyuwangi atas dedikasi, atas kerja, atas loyalitas kawan-kawan semua dalam melaksanakan tugas sebagai Pantarlih, sehingga bisa menyelesaikan seluruh pendataan dan coklit itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh KPU. Semoga apa yang dilakukan oleh Pantarlih menjadi ladang ibadah buat kawan-kawan semuanya, dan menjadi perhatian juga buat kita. Dengan dedikasi kawan-kawan mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk ketika pembentukan badan ad hoc di KPPS. Perlu pembenahan dan pelayanan yang simultan bagi penduduk Malangsari, terutama infrastruktur telekomunikasi dan administrasi kependudukan, agar hak pilih penduduk Malangsari terjamin dan terlindungi demi mutu pendidikan anak-anak dan kualitas hidup mereka yang diperjuangkan melalui harapan kepada wakil rakyat yang terpilih dari proses pemilu.